Oke, di sini kita punya soal tentang mencari resultan dari 4 buah vektor ya. Jadi intinya itu nanti kalian akan gunakan rumus sigma f itu sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Di sini kalian harus mencari vektor komponen dari sumbu x dan sumbu y pada gambar vektor yang disajikan. Nah, nih. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara kita memperoleh fx dan fy-nya. Lihat ya. Oke, di sini ada 4 buah vektor gaya. Kita kasih dulu namanya ya. Saya kasih nama yang ini f1, ini f2, ini f3, kemudian ini f4. Nah, kemudian kalian akan bikin tabel yang akan membagi mereka dalam sumbu x dan y. Nih. Nah, tuh 2, 3, 4 ya. Jadi nanti ini tabelnya itu yang pertama ada f1, f2, f3, f4, dan ini sigma f-nya. Nah, ini dia. Sekarang f1 itu nanti ada pada sumbu x dan ada pada sumbu y. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Tapi di sini f1-nya ini miring dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap sumbu x. Maka itu nanti ada yang namanya komponen yang di sini. Ini guys, putus-putus. Nah, nanti dia akan terhubung pada garis x di sini. Dia berada di samping garis sudut 37. Tepat berada di sampingnya dan dikenai garis sudutnya. Maka dia pakai cos 37. Jadi nanti ini x-nya f1-nya kan 20 ya. Berarti 20 Newton dikalikan dengan cos 37. Cos 37 itu 0,8 ya. 0,8 berarti ini 16. Nah, selanjutnya yang y. Yang y itu berada di sini dia. Ini kalau kita sejajarkan maka dia nanti ke sini. Set. Nah, ini yang f1y-nya. Ini yang f1x-nya tadi ya. Nah, garis f1y itu berada jauh dari garis sudut 37. Maka dia pakaikan sin. Atau sebenarnya dia berada di depan sudut sini. Nah, ini f1y di depan sudut 37, maka dia gunakan sin. 20n dikalikan dengan sin 37. Sin 37 itu 0,6. Berarti ini sama dengan 12. Nah, oke, selesai. Yang f1 selesai. Sekarang kita ke f2 ya. Ke f2. F2 ini miring juga tapi arahnya ke kiri dengan sudut 53 derajat. Kita lihat nanti ke sini ada yang berada pada sumbu x. Ini f2x-nya. Nah, dia berada di samping sudut 53. Berarti dia pakai cos 53. 10 Newton dikalikan cos 53. Cos 53 itu 0,6. Berarti sama dengan 10 kali 0,6 berarti 6. Nah, tapi lihat dia ini ke kiri. Nah, maka dikasih tanda min. Nah, f2x min karena ke kiri. Ke kiri ya. Nah, kemudian f2y. F2y ini berada di sini. Ini dia garis putus-putusnya, maka dia gunakan sin 53. Berarti ini 10 n dikalikan sin 53. Sin 53 itu 0,8. Berarti sama dengan 8. Nah, kenapa dia tidak min? Karena dia berada di atas. Nah, kecuali nanti F4-nya. F4-nya nanti min dia nih, min 12 karena dia lurus ke bawah. Oke, selanjutnya yang F3. Oh, F3 ini dia cuma sendirian aja, tidak ada pada sumbu Y dia. Nih, F3 itu tepat berada di sumbu X nih ya. Sorry, di sumbu X. Sumbu X-nya itu ke kiri, berarti ini min 4. Nah, F3X itu min karena ke kiri juga. Nah, ke kiri. Kemudian F3Y itu 0 karena dia tidak berada di sumbu garis Y. Beda dengan yang F1 dengan F2, dia miring. Jadi kalau miring itu akan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya ada. Kalau dia lurus doang, dia tidak ada salah satunya. Nah, contoh pada F3 dia tidak ada sumbu Y. Nah, beda dengan yang F4 nih. Nah, F4 di sini ya. Sorry, ini F3.
F4-nya berada di sumbu Y di sini, dan ini ke bawah, berarti dia min karena ke bawah. Sementara pada X-nya ini 0 ya, F4X-nya, sementara F4Y-nya itu min 12. Nah, soalnya kita tinggal jumlahkan nih. Berarti kan ini nanti 16 dikurangi 6 dikurangi 4 dikurang 0 atau ditambah 0 sama saja ya. Berarti ini nanti sama dengan berapa nih? 6. Nah, yang ini 12 ditambah 8 ditambah 0 dikurang 12. Berarti ini sama dengan 8. Nah, maka nanti fokus kita tuh yang ini saja. Ini 6 dan 8. Berarti sigma Fx-nya 6 Newton, sigma Fy-nya 8 Newton. Maka sigma F resultannya akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy itu kurung kuadrat ya. Berarti akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti sama dengan akar 36 tambah 64. Berarti sama dengan akar 100 kan. Berarti FR-nya itu sama dengan 10 Newton. Jadi jawabannya itu yang mana sih? 100 ya. 10 Newton. Oh, jawabannya ini yang A. Ini A. Jadi jawabannya itu 10 Newton ya. Jadi seperti itulah langkah proses pengerjaannya. Kalian harus cari vektor komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kalau kalian ingin mudah mengingatnya, ini cara simpel mengingatnya ya. Kok bagaimana cara ada X dan ada Y? Lihat saja kalau dia miring. Kalau dia miring, maka itu pasti ada X dan Y-nya. Ya kan? Vektor komponen X dan Y. Vektor komponen X dan Y pasti ada jika dia miring. Pasti ada jika vektornya miring atau membentuk sudut ya, seperti yang F2 dan F1 ini. Jadi dia membentuk sudut. Maka setiap gaya-gaya yang membentuk sudut pada koordinat kartesius, baik itu pada sumbu X maupun pada sumbu Y, pasti menghasilkan vektor komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi seperti itu cara melihatnya. Nah, kalau dia lurus doang kayak F3 4 Newton dan F4 12 Newton, dia tidak ada pada sumbu X dan pada sumbu Y. Dia hanya berada pada salah satu sumbunya saja. Jadi ingat, kalian tidak boleh bingung ya. Yang penting tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang membutuhkan bantuan penjelasan soal ini ya. Semoga bermanfaat. See you again. Dadah.